Jangan cuma terus bahas bullying. Itu cuma bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Hello, Disruptive Doctors. Welcome back to the Dissecting Money Podcast. Dan sekarang kita udah di episode ke-48 yang saya kasih judul Senioritas versus Bullying. Dan mungkin udah banyak yang dengar ya kemarin berita tentang bullying residen yang viral. Dan saya mau bahas itu ya, walaupun saya sempat social experiment sebentar gitu ya, bikin video short yang nggak ada maknanya sama sekali, view-nya malah lebih tinggi daripada yang benar-benar saya ungkapkan isi hati saya gitu ya. Cuma ya that's just how algorithm works, jadi mengarahkan kita ke hal-hal yang nggak penting. Anyway, yang sekarang ini konten beneran, jadi saya produce vlog di YouTube sekalian dan saya jadikan podcast episode sekalian. Now, kalau pertanyaannya have I gone through bullying, apakah saya sendiri pernah mengalami bullying atau enggak? Ya jelas pernah mengalami gitu ya waktu semasa residen. Tapi saya akan coba menyampaikan semua pendapat saya dengan pola pikir mengekspresikan mana yang saya anggap sebagai bullying, mana yang saya anggap sebagai senioritas yang memang sudah seharusnya gitu. Jadi saya akan coba seobjektif mungkin dan saya menekankan di awal gitu loh bahwa menurut saya pribadi senioritas itu perlu, mesti ada. Ya, hierarki itu msti ada, tapi bullying nggak seharusnya ada. Nah, beda ini gimana dong, Dok? Antara senioritas versus bullying. Nah, itu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Tapi saya mau housekeeping dulu sebentar ya. Kalau misalnya ada yang nonton ini di YouTube, please do like, subscribe, nyalakan notifikasi lonceng di YouTube channelnya Dissecting Money. Leave a comment and share. Setuju nggak setuju, please do leave a comment dan kita bisa diskusi di situ. Kalau misalnya ada yang dengerin juga di podcast, you can leave questions di speakpipe.com/dissectingmoney. Nanti di situ akan saya timpali, kemudian bisa dimasukkan di dalam episode podcast berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya nih ya, bullying dan senioritas, pertama saya mau tekankan dulu kepada sejawat sekalian bahwa saya itu orangnya heavily biased di dalam soal senioritas maupun bullying. Kenapa? Karena saya lulusan SMA, ya salah satu sekolah Katolik ternama di Jakarta Selatan, yang notabene sekolah itu isinya cowok semua. Jadi bayangin ada 3 kelas ya, 1, 2, 3 SMA, isinya semua cowok, ya bisa dibayangin lah rusuhnya kayak apa gitu, dan senioritas dan bullying yang terjadi di dalam kayak apa. Jadi saya berangkat dari situ, sehingga pada saat saya masuk residensi, menurut saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang saya alami waktu di SMA. Jadi saya heavily biased dalam hal ini, just so you know. Nah, plus lagi, pada saat saya masuk residen dulu ya di tempat saya menjalani residensi, saya waktu itu statusnya adalah anak konsulen, ya, anak konsultan yang masih aktif mengajar di residensi tersebut. Sehingga ya apakah saya mungkin jadi ada perlakuan khusus? Ya saya kira pasti ada gitu ya. Jadi itu adalah bias atau biases yang saya alami. Dan itu harus diperhitungkan pada saat teman-teman sejawat sekalian nonton video ini. Dan yang ketiga yang harus ditekankan adalah bias saya adalah saya sekolah atau menjalani residensi di Center Pendidikan Ortopedi yang terkenal memang nggak pernah ngambil duit dari juniornya. Jadi dari pertama kali saya masuk juga di operannya tuh udah dikasih tahu bahwa tenang aja, di ortopedi sini tidak akan pernah ada namanya junior diambil uangnya oleh senior. Oke, nanti kita juga akan bahas mengenai duit senior dan duit junior ini. Nah, tapi setelah saya menjalani residensi tersebut, ternyata di sini baru saya lihat ada kok senioritas yang memang perlu, tapi ada juga yang kelewatan, yang melampaui batas gitu. Nah, jadi ini yang akan menjadi daging daripada pembahasan atau apa yang saya sampaikan ini. Nah, sekarang kita masuk ke topik, sebenarnya senioritas itu perlu nggak sih di dunia residensi atau mungkin diekstrapolasi secara umum gitu ya. Perlu nggak sih senioritas itu secara umum gitu ya di pendidikan kedokteran? Nah,
saya mau kasih konteks dulu gitu ya. Karena kalau misalnya kita menjadi seorang residen atau dokter yang menjalani pendidikan lanjut di bedah yang suatu hari akan menjadi dokter yang pegang pisau, yang artinya nanti suatu hari dia akan ketemu pasien dan dia punya wewenang untuk bilang, gue mau operasi lu, gitu. Lu harus dioperasi, kalau enggak nanti begini, begini, begini. Nah itu menurut saya, first and foremost, di residensi yang pegang bedah, kalau pembentukan karakternya nggak bener, ini orang bisa nanti suatu hari jadi dokter yang play God. Karena dia tahu apa yang dia bilang akan dituruti oleh pasien, dan dia punya kuasa untuk pegang pisau. Jadi please keep that in mind bahwa kita pada saat masuk di dalam residensi pendidikan bedah, ini mau memproduksi dokter-dokter yang suatu hari akan very powerful. Dia pegang pisau menentukan orang ini tata laksananya perlu pembedahan atau enggak. Jadi hati-hati kalau kita memproduksi orang yang salah, akan terproduksi menjadi dokter-dokter yang play gods gitu. Ya, merasa jadi Tuhan di dalam apapun yang mereka katakan. Kemudian saya melihat bahwa faktanya di luar dunia kedokteran pun senioritas itu diperlukan kok. Di dalam semua aspek senioritas itu diperlukan. Dan apakah bullying artinya senioritas yang kelewatan terjadi juga di luar dunia kedokteran? Ya pasti. Nggak mungkin enggak. Ceritanya tuh udah terlalu banyak gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol sama pegawai kantoran, pegawai negeri sipil gitu ya. Apakah ada senioritas? Ada. Bullying? Ada juga pasti. Nah, jadi kita mesti ingat bahwa oke, yang lagi disorot memang dunia kedokteran dan residensi, tapi the fact is itu exist. Senioritas dan bullying exist di semua segi kehidupan. Jadi jangan kedokteran doang yang dibahas dong. Sebenarnya itu kan pesannya. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya bilang, kalau misalnya orang yang mau dididik jadi dokter bedah, dia harus punya karakter yang nggak membahayakan pasien dong. Dia pegang pisau nih suatu saat. The fact bahwa dia punya kuasa untuk pegang pisau, dia harus jadi karakter yang mengutamakan kebutuhan pasiennya apa. Bukan kebutuhan dia, bukan kebutuhan duit dia. Tuh, yang mesti tahu kapan dia bisa tanganin sendiri kasusnya, kapan dia mesti minta bantuan, kapan dia mesti rujuk atau kirim ke orang lain yang lebih ahli di dalam bidang tersebut. Nah, dalam hal dia tidak sanggup menangani suatu kasus, dia butuh support dong. Dia butuh bantuan dari yang lebih senior, yang lebih ahli, yang lebih punya 10,000 hours di kasus tersebut atau di diagnosis tersebut gitu. Sehingga ya mau nggak mau ya butuh senior gitu kan. Makanya ini yang saya bilang bahwa senioritas itu dibutuhkan. Supervisi dari senior terhadap juniornya itu sangat diperlukan di dunia kedokteran. Karena pendidikan kita selepas dari S1 ya begitu gitu. Kita belajar dari yang udah lebih dahulu menjalani. Nah, ini saya ada cerita sedikit gitu ya bahwa pertama kali saya kerja jadi spesialis, jadi belum subspesialis ya, baru spesialis aja. Jadi spesialis ortopedi, saya kerja di tempat saya kerja sekarang dan kemudian saya praktek. Ada pasien dong yang harus dioperasi. Dan kemudian salah satu mentor saya, senior saya di rumah sakit tersebut bilang bahwa, "Oke Jeff, karena lu baru, awal-awal kalau operasi di sini yang notabene adalah rumah sakit swasta, lu harus sama gua dulu ya. Gua temenin dulu ya." Karena quality control lah, basically. Nah, mungkin di sini banyak orang yang mungkin akan berasa bahwa, gua kan udah lulus, gua kan udah jadi spesialis. Ngapain sih gue mesti diawasin lagi kayak anak kecil, kayak masih residen aja gitu. Mungkin akan ada orang yang berpikir kayak gitu. Berpikir bukan dalam segi quality control, dalam segi patient safety-nya, tapi kemudian berpikir bahwa, gue diawasin nih. Atau mungkin yang lebih seujon lagi, pasti senior ini mau begitu supaya dapat duit asisten dari operasi gue, jadi gue nggak dapat 100%. Ya, saya sih nggak pernah berpikir kayak begitu ya. Dan setelah saya menjalani, justru saya jadi lihat bahwa, ternyata ini maknanya. Pada saat saya operasi bareng beliau kasih tahu, jangan gini Jeff. Dulu gue begini-begini, komplikasinya adalah begini biasanya pasca operasi. Jadi sebaiknya dilakukan seperti ini. Jadi saya ngelihat tangan beliau, saya melihat atau dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang beliau udah pernah lakukan.
Nah, yang kayak gini, mentorship kayak gini, ini tuh priceless, guys. Jadi, punya mentor di dalam setiap segi kehidupan, it's priceless. Saya udah bahas di episode podcast sebelumnya yang tentang dokter dan mentor. Apakah semua orang butuh mentor? Ya, karena kita akan dapat 10,000 hours dari mentor kita. Pada saat kita diawasin, kita belajar dari dia. Ada quality control juga yang terjadi di dalam hal penanganan pasien. Nah, jadi senioritas itu perlu. Mentorship itu perlu. Nah, tapi ini tidak menghalalkan bullying. Ya, karena bullying kan berarti sesuatu yang udah kelewatan. Nah, jadi menurut saya senior itu seseorang yang masuk pendidikan lebih dulu, yang lebih punya banyak pengalaman, itu job description utamanya adalah jaga adik-adiknya, menjaga juniornya. Jadi buat teman-teman sejawat yang nonton atau dengar, tanamkan dulu deh di kepala. Pada saat kita udah punya adik kelas, kita udah punya adik semester, kita punya junior, they're people yang kita mesti jaga. Okay? Mesti kita awasi. Kayak tadi mentor saya ngasih tahu bahwa ini rumah sakit swasta. Jadi everything you do will be dinilai lah gitu. Ada kualitas yang harus dijaga. Sehingga kalau di luar daripada situ, nanti lu yang kena masalah. Jadi gua itu nyuruh kita operasi bareng-bareng bukan untuk keuntungan gua, tapi supaya lu aman. Gitu. Ya, jadi tugas kita adalah pada saat kita punya junior, kita menjaga adik-adik kita. Dan jangan pernah lupa bahwa pada saat kita disumpah, pada saat lulus jadi dokter, gitu ya, dulu, sumpah Hipokrates itu, kita kan disumpah bahwa sejawat kita harus anggap sebagai keluarga kandung kita sendiri. Jadi, jangan pernah lupa itu. Pada saat kita punya junior, kita punya adik kelas, mereka juga dokter, mereka juga disumpah. Di satu titik, kita pernah berdiri di depan pemuka agama, ada di depan kitab suci dan pemuka agama, dan kita mengatakan sumpah bahwa kita akan treat sejawat kita seperti saudara kandung kita sendiri. So don't ever forget that pada saat kita punya junior. Nah, tapi sebagai junior, kita juga punya tanggung jawab dong. Tanggung jawab yang udah sesuai, yang udah diatur untuk level tersebut. Untuk level junior tersebut. Sebagai contoh nih, saya kasih dulu waktu saya residen ya. Waktu saya residen itu udah jelas job description-nya bahwa semester 5-6 atau ortopedi advance itu tugasnya adalah bikin laporan operasi. Mereka yang bikin PowerPoint-nya, siapin kasus X-ray pre-op, X-ray post-op, MRI, dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti chiefs-nya semester 7 dan 8 yang akan maju melaporkan kasus-kasus tersebut di depan konsultan pada saat laporan operasi atau laporan jaga. Kenapa? Ya karena mereka yang turun operasi, mereka yang udah lebih tahu anatomi, mereka udah lebih tahu what's going on in that surgical theater gitu ya. Dan mereka yang bisa jelaskan what went wrong, what went right, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini saya melihat gitu ya waktu itu bahwa kalau misalnya chiefs-nya ngaco, ya laporannya pasti ngaco gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya semester 7-8-nya ongkang-ongkang kaki, nggak mau lihat PowerPoint-nya kayak apa, mau tahu pokoknya besok pada saat hari laporan operasi maju, ya dia ngaco, dia nggak bisa jelasin, ya that's their own fault. Gitu loh. Karena kan sebagai chiefs mereka punya kontrol. Harusnya beberapa hari sebelumnya lihat PowerPoint-nya, pelajari pasiennya, koreksi PowerPoint-nya harus seperti apa gitu. Sehingga pada saat maju, siap. Nah, di sini saya ngelihat gitu ya, setelah saya lulus, saya melihat bahwa, oh iya ya, berarti dulu tuh chief yang suka marah-marah itu kalau maju, kemudian marahin juniornya, ya emang dia yang ngaco, gitu loh. Memang leadership-nya dia nggak ada. Dia nggak bisa mengarahkan juniornya supaya bisa kemudian dia maju presentasi ya, dengan baik gitu loh. Kan nggak mungkin gara-gara PPT-nya baik, gara-gara operasinya lancar, kemudian si yang maju laporan jadi tiba-tiba wah banget laporannya. No, it's not how that works gitu. Harus benar-benar disiapin, harus benar-benar dipelajarin gitu ya. Sehingga di sini saya tarik kesimpulan dan saya sering ungkapkan di social media bahwa senior yang patologis selalu lahir dari junior yang patologis. Artinya senior yang ngaco, dulu pasti waktu dia jadi junior juga dia ngaco. Karena dia nggak tahu berarti cara nyiapin PowerPoint yang benar gimana. Cara nyiapin supaya bisa maju menjelaskan operasi dengan benar gimana.
Sehingga pada saat dia posisinya di atas, ya dia tajam ke bawah aja gitu. Pokoknya kalau gue dibantai di depan, elu yang salah. Nggak pernah ada insight atau tilikan bahwa, oh iya ya kalau saya dibantai di depan berarti emang saya yang ngaco mempersiapkannya. Saya yang mungkin kurang revisi PowerPoint-nya. Now that's the difference between senior yang patologis dan yang enggak. Nah, sekarang kita udah ngomongin senioritas secara umum dan bahwa senioritas itu perlu. Nah, sekarang di sini kita masuk ke, oke, then when does it become bullying? Kapan garis itu terlampaui dan kemudian yang tadinya berkedok senioritas jadi bullying? Nah, ada beberapa hal yang menurut saya yang bisa dijadikan tolok ukur kapan sesuatu itu jadi bullying. Yaitu yang pertama, dan ini first and foremost, yaitu pada saat it involves taking money from the juniors. Pada saat seniornya udah ngambil uang dari juniornya. Yang udah pasti bukan hak mereka. Dan kembali lagi saya tekankan bahwa di alma mater saya, ini adalah peraturan nomor 1. Nggak pernah boleh senior ngambil duit dari juniornya. Nah, karena gini loh logikanya. Kalau misalnya kita tadi balik lagi ke Sumpah Hipokrates, kita disumpah untuk memperlakukan sejawat kita, adik kelas kita seperti adik kandung kita sendiri. Apakah mungkin saya kemudian malak duit adik kandung saya sendiri gitu? Saya dikasih uang jajan misalnya 50.000, adik saya dapat 50.000. Saya palak kemudian supaya saya dapat 100.000. Nggak mungkin dong kalau sama adik kandung sendiri, ya kan? Yang ada kalau bisa kita tambahin duit buat dia gitu. Nah, di alma mater saya dulu begitu, bahwa kalau misalnya kita ada tugas keluar yang perlu mobil, semua parkirnya, semua bensinnya itu senior yang cover. Dan makannya bahkan ya, itu benar-benar tiap kali duduk selalu seniornya bilang, ya udah pesan aja, udah nggak usah ragu-ragu, pokoknya lu pesan aja. Dan sampai lulus gitu ya, itu dipertahankan bahwa pada saat kita duduk makan, yang tugas bayar adalah yang paling senior. Jadi itu adalah bullying kalau misalnya udah ngambil uang dari juniornya. Dan kalau misalnya ada center pendidikan yang masih ada begitu, dan bahkan konsulennya tahu, ya menurut saya udah jelas-jelas ngaco ya. Jadi ya we have to do something about it. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, I cannot do anything about it. Tapi ya we have to do something about it. Nah, yang kedua, pada saat yang disuruh mulai nggak masuk akal, mulai nggak make sense atau borderline useless, nggak ada gunanya. Contoh misalnya ya, dulu saya pernah ada peraturan senioritas gini. Kalau misalnya datang suatu acara, junior harus datang setengah jam lebih early daripada seniornya. Oke, saya ulangi lagi ya. Datang sebuah acara, ngumpul nih, kita ada acara apapun itu, junior harus datang lebih early 30 menit dari seniornya. Well, oke. Pikir masih masuk akal dong. Tapi yang mulai nggak masuk akal adalah pada saat prakteknya gini. Oke, kalau misalnya semester 5-nya datang jam 7, berarti semester 4-nya datang setengah 7. Semester 3-nya datang jam 6. Semester 2-nya datang setengah 6. Semester 1-nya datang jam 5 pagi. Nah, terus dia dari jam 5 sampai jam 7 pagi ngapain? Bengong. Mau colokan udah beres. PowerPoint udah beres. AC udah dinyalain segala macam. Itu kan mulai nggak make sense dong. Artinya harusnya peraturan itu bisa aja dibuat sebagai kalau misalnya yang paling senior datang jam 7, berarti the rest of the group, semester-semester yang lebih kecil, ya datangnya setengah 7. Kayak gitu kan cukup. Dan kalau misalnya ada senior yang ngerti gitu ya bahwa ini nggak perlu segitu ekstrimnya, semester bawahnya kan bisa bilang, oke, kita nggak usah ya, lu nggak usah datang lebih early dari gua, nggak ada gunanya kita maju sampai jam 4 pagi. Udah, pokoknya kita siap aja, kita komitmen aja, kita datang jam segini. And that's done. Jadi pada saat aturan-aturan itu mulai nggak make sense, itu udah masuk dalam bullying menurut saya. Karena nggak masuk akal. Dan ini nyambung ke poin berikut. Bahwa poin ketiga, kapan suatu senioritas itu bisa jadi bullying adalah pada saat kita udah nggak bisa jelasin kenapa sih suatu hal ini harus dilakukan demikian. Kenapa sih kita harus datang setengah jam lebih early?
kenapa sih kita harus buatin PowerPoint untuk maju laporan operasinya senior? Ya. Nah, ini saya udah bahas gitu ya di social media dan di podcast cerita tentang monyet ya, tentang monyet yang ngambil pisang disiram air dingin gitu ya, sampai monyet-monyet baru diganti. Dia nggak tahu bahwa kalau dia ngambil pisang akan disiram air dingin, tapi ya it's always been done this way. Jadi pada saat suatu hal kita lakukan karena rutinitas, karena udah operan, tapi kita nggak tahu kenapa hakikatnya hal itu harus dilakukan demikian, itu udah mulai ngaco. Ya. Dan salah satu ilustrasinya adalah begini, karena saya di Fakultas Kedokteran, saya punya koas yang biasanya nempel kegiatan sama saya. Nah kemudian, karena saya banyak ngerjain tulang belakang, jadi saya sama koas yang periode sebelumnya, saya kasih tahu bahwa oke, pasca operasi jangan lupa ya cek motoriknya, kakinya bisa gerak atau enggak. Karena saya mau pastikan, saya mau tenang bahwa oke, sarafnya nggak kenapa-napa. Oke, kemudian ganti periode ke koas berikutnya. Adalah waktu itu operasi saya berikutnya, operasi di sikut gitu, operasi ekstremitas atas yang nggak ada hubungannya sekali sama saraf di tulang belakang. Nah, kemudian dia kirim video juga gitu ya, bahwa karena dia dapat operan dari sebelumnya, dok, izin lapor, pasien udah bangun ya, motor kakinya bagus. Kemudian saya panggil, sini, dek. You have to know why you're doing something, gitu saya bilang. Kalau operasinya di sikut, ya ngapain cek motorik kaki gitu kan gampangnya. Jadi kita yang harus mengajarkan ke adik-adik kita bahwa enggak loh, saya tuh waktu itu minta begini karena begini, ada alasannya. Jadi pada saat seseorang atau bahkan satu group of people melakukan sesuatu a certain way dan mereka nggak tahu kenapa dilakukan demikian, itu mungkin udah masuk ke dalam ranah bullying. Kemudian yang keempat, terakhir adalah pada saat tuntutannya dari senior itu udah di luar hal akademis. Di luar hal akademis itu maksudnya apa ya? Tadi laporan jaga ya akademis lah, laporan operasi akademis, mengenai penelitian ya masih akademis, bikin poster, publikasi, dan lain sebagainya. Apalagi operasi ya itu adalah akademis. Tapi ini dari pengalaman saya pribadi ya, kalau misalnya udah ada senior yang minta tolong urusin mobilnya karena tadi pagi dia nyerempet orangnya, ganti ruginya maunya hari ini, diajak ke bengkelnya dia di daerah tertentu. Kemudian kita jadi disuruh nungguin mobilnya karena dia harus menjalani pendidikan ya pastinya gitu. Tapi apakah itu menghalalkan jadi dia bisa nyuruh-nyuruh junior yang ngurus mobil dia? Saya rasa nggak ada, itu nggak ada urusannya sama akademis. Jadi pada saat suatu hal atau suatu tuntutan dari senior atau konsultan keluar dari ranah akademis, yaitu bisa masuk sebagai kategori bullying menurut saya. Dan ini saya alami sendiri gitu kan. Mobilnya keserempet, saya disuruh nungguin sampai sore gitu, mobilnya dibenerin. What's the benefit for me gitu kan? Nggak ada, secara akademis saya nggak untung apa-apa. Yang ada malah saya opportunity cost-nya tinggi banget, buang-buang waktu lebih banyak gitu ya. Jadi itu adalah 4 hal yang menurut saya menggambarkan kapan senioritas itu udah melampaui batas dan jadi bullying. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diskusi sama asisten saya, magang saya, dokter umum ya. Kemudian dia rajin baca. Jadi dia baca-baca mengenai bullying sejak berita viral ini. Dan kemudian dia sampaikan satu hal dari pembelajarannya itu, suatu hal yang menarik. Dia bilang gini, ada 3 syarat. Terbentuk bullying itu ada 3 hal yang harus terpenuhi. Ya, and it's very interesting. Yang pertama adalah motivated initiator. Jadi ada inisiator yang termotivasi untuk melakukan bullying. Dalam hal ini siapa? Ya seniornya lah. Kenapa dia termotivasi? Ya karena dia sadar bahwa oh gue naik semester nih, gue punya power. Gue punya junior, gue bisa either jadi leader atau gue bisa power play. Gue bisa abuse power itu ke junior gue. Jadi yang pertama harus ada motivated initiator, seniornya. Yang kedua adalah suitable victims. Ya, suitable victims itu maksudnya apa? Ada korban atau calon korban yang emang cocok untuk dilakukan power play atau power abuse tadi. Nah, siapa? Ya juniornya. Kenapa? Ya karena semesternya tadi. Dan udah dapat operan bahwa ya pokoknya senior selalu benar ya, lu iya aja, pokoknya jawabannya cuma siap bang, siap mbak, iya mbak. Nah, jadi udah terpenuhi nih. Satu motivated initiator itu senior, suitable victims-nya ada junior, sehingga 2 poin pertama ini nggak bisa diapa-apain.
Oke, dimanapun itu, nggak cuma di dunia kedokteran, dimanapun itu, dua ini pasti ada. Nah, yang ketiga adalah kapan bullying ini terjadi pada saat syarat ketiga ini terpenuhi, yaitu incapable guardians. Jadi, ada yang seharusnya jadi penjaga, jadi polisinya, tapi mereka nggak capable. Mereka nggak berhasil melihat bahwa ada bullying tersebut yang dilakukan dari senior terhadap juniornya. Kalau di konteks kedokteran atau residensi ya jelas ya stafnya lah, staf akademisnya lah yang menjadi konsulen-konsulen mereka. Nah pada saat tiga hal ini terpenuhi, terbentuklah atau terciptalah bullying. Sehingga menurut saya sih, dasarnya kita back to basicnya, bullying ini terjadi atau enggak, it goes back to the core, yaitu back to the person. Susah soalnya kita mikirin ini karena apa, ya karena sistem bisa lah. Cuma apakah karena sistem makanya saya terpaksa jadi orang yang menekan bawahan saya? Menurut saya sih enggak gitu ya. Itu seperti dulu kita ujian ya, benar-benar tidak berhubungan. Fakta bahwa saya senior dan saya ada di sistem yang ngaco, artinya saya harus menghukum yang bawah. Enggak, menurut saya itu tidak berhubungan. Jadi maksudnya back to the person itu apa? Maksud saya gini, jadi kalau misalnya ada senior-senior yang mentalnya patologis, pertanyaan besarnya kok dia bisa masuk sih ke pendidikan yang ya bisa dibilang pendidikan tinggi lah ya. Pendidikan tinggi kok bisa masuk? Jadi filter orang masuk ke dalam pendidikan tinggi kedokteran ini apa filternya? Ujian tulis, ujian interview, tes psikologis, nobody knows gitu. Dan kalau dari pengalaman saya sih, yang namanya seleksi di awal ini, transparansinya tuh minim banget. Jadi dari 10 orang, 3 nggak masuk, yang 3 ini nggak tahu kenapa dia nggak masuk gitu. Ya kadang-kadang tahu lah gara-gara nilainya emang jelek gitu ya. Tapi alasan tertulisnya nggak diterima karena apa? Biasanya transparansinya minim. Ya, jadi filter masuknya apa? Nah, kemudian balik lagi ke incapable guardian tadi. Ya, pada saat yang harusnya jadi penjaga malah nggak bisa jaga, ya terjadilah bullying tersebut. Nah, saya ada cerita bahwa dulu ada angkatan senior saya yang melegenda, gitu ya, jauh sih di atas saya. Cuma melegenda karena apa? Karena dulu mereka masih mengalami uangnya diambil. Pada saat masuk, mereka harus ngumpulin sekian puluh juta untuk seniornya persiapan ujian pada saat itu. Sampai akhirnya mereka di posisi tersebut, mereka di posisi senior, oke, udah ya, deal ya bang ya, udah ya kita pindah kekuasaan. Oke, sampai angkatan ini aja. Mulai sekarang, nggak ada cerita senior ngambil duit juniornya. Nah, it takes a huge heart gitu untuk bisa mengambil keputusan ini. Karena artinya satu angkatan itu mereka udah rugi dong dulu, udah diambil duitnya. Tapi mereka rela untuk let go. Udah nggak apa-apa, biar kita aja yang dirugikan. Adik-adik kita jangan sampai dirugikan lagi. Nah, harusnya kan orang-orang yang kayak gini yang masuk gitu loh, yang berhasil masuk di pendidikan tinggi dunia kedokteran, orang-orang yang karakternya tuh bener gitu. Jadi pertanyaannya ya lagi, filternya gimana sih masukin orang di pendidikan tinggi kedokteran itu? Kemudian nyambung lagi nih ke poin saya berikutnya. Ini kita hipotesis lah ya, hypothetically gitu. Misalnya memang ada satu program studi pendidikan residensi yang juniornya mengalami bullying dan stafnya yang masuk jadi staf itu adalah lulusan program studi tersebut gitu. Yang notabene berarti dia tahu dong dulu dia mengalami bahwa dia mengalami dibully, dia mengalami orderan-orderan yang nggak akademis, dia mengalami uangnya diminta untuk senior. Oke, ini hypothetically ya, I'm not pointing fingers gitu. Hypothetically, misalnya ada program studi yang seperti itu, ya harusnya yang jadi staff ubah dong. Kan dia tahu bahwa dulu dia mengalami hal itu, dulu duit dia diambil. Now that you have power, ubah dong. Nah biasanya jawabannya selalu ya sistemnya udah kayak gini ya. Yang paling senior juga ACC-nya begini dan lain sebagainya. Nah jadi pertanyaannya adalah kenapa nggak mau ubah? Gitu. Dan lebih mendasar lagi kembali ke filter tadi, kenapa orang itu dipilih jadi staff? Gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa mengubah hal-hal yang begini. Gitu. Kan that's a big question mark.
Lagi-lagi ini hypothetical ya, kita anggap aja ada yang seperti itu. Oke, but you guys know what I'm talking about. Oke, jadi intinya sebenarnya at the core of the problem, menurut saya tetap problemnya adalah kembali back to the person. Orangnya seperti apa sih yang mau menjalani pendidikan tinggi dunia kedokteran ini gitu. Value yang dia pegang tuh apa? Yang jadi raja di dalam kehidupan dia tuh apa? Karena kalau yang jadi raja di dalam kehidupan dia itu uang, ya dia akan utamakan uang over stuff. Jabatan yang dia akan utamakan jabatan. Power ya dia akan utamakan power over stuff. Gitu. Nah jadi balik lagi kalau prinsip saya dan prinsip keagamaan saya, ya punya kasih atau enggak gitu. Do you have love in your heart? Dan bisa nggak kita mengasihi junior-junior kita gitu. Seperti adik kita sendiri. Dan notabene kita udah disumpah anyway gitu untuk men-treat mereka seperti keluarga kita sendiri. Oke, dan kemudian poin yang berikut adalah kalau misalnya ini terjadi terus ya, si residennya juga tertekan terus, maka rentan terjadi yang namanya burnout atau ya kecapean sampai borderline masuk clinical depression gitu kan. Nah, burnout itu sangat merugikan. Kenapa? Karena burnout always leads to pasien yang dirugikan. Pada saat seorang dokter mengalami burnout, udah pasti yang dirugikan itu adalah pasien. Saya punya cerita yang selalu saya ceritain ke adik-adik kelas saya gitu ya. Yaitu bahwa pada saat saya residen dulu, karena saya waktu itu menjalani residen, istri saya juga menjalani residen di tempat yang sama walaupun program studinya berbeda. Waktu itu saya pasca jaga. Dan waktu itu saya besok harinya setelah jaga saya harus poliklinik. Dan poliklinik di rumah sakit tipe A pendidikan tahu sendiri pasien tuh bisa 40-50 per hari, status setumpuk. Saya pasca jaga yang kebetulan capek dan melelahkan dan bete segala macam. Sehingga pada saat pulang habis poli itu kemudian saya cerita sama istri saya. Saya bilang, duh tadi aku bete banget habis jaga pasien nanyanya banyak banget lagi, udah diiniin nggak ngerti, udah dikasih tahu suruh ini nggak ngerti. Akhirnya ya udah aku omelin aja begini. Saya pikir istri saya akan dukung saya dong. Ya iyalah kamu kan capek ya, harusnya dia tanya jangan banyak-banyak. Nah di sini saya kaget gitu. Istri saya justru marahin saya balik. Dia bilang gini, kamu nggak boleh gitu. Do you know mereka itu datang jam berapa just to get 15 minutes of your time? Dan di situ saya terhenyak benar-benar. Dan untuk teman-teman sejawat tahu konteksnya aja ya. Kalau di tempat saya, rumah sakit pendidikan tempat saya belajar itu tuh jam 3 pagi orang itu udah ngantri. Nah BPJS kan, dia udah ngantri untuk dapat nomor antrian poli. Saking paginya, nggak mungkin dong mereka berdiri ngantri terus. Itu sendal jepit dijejer. Sendal jepit dijejer ke poli pendaftarannya gitu ya, ke loket pendaftarannya. Supaya mereka dapat bagian dan mereka dapat kesempatan untuk berobat. Sampai akhirnya dibikin sistem tali lah, kemudian ada nomor antrian yang diseret-seret gitu ya. Sebelum dulu akhirnya berubah jadi teknologinya maju ya, karena waktu itu lagi renovasi juga. Nah tapi mereka datang jam 3 pagi. Ketemu dokter jam berapa? Paling cepet jam 9, jam setengah 10. Kadang kan antrian nomor 40-an yang dipanggilnya setelah makan siang, jam 1, jam 2. Ya mereka ambil jam 3 pagi, ketemu dokter jam 1, hanya untuk dapat 15 menit residen ngomong. Dan kemudian setelah itu ada pemeriksaan penunjang, ada obat. Selesai mereka ambil obat dan saya ngalamin ini sendiri, karena saya waktu itu mau pulang jaga, saya ketemu pasien yang ketemu saya di poli tadi paginya gitu. Oh, belum pulang Bu? Iya dok, baru selesai ambil obat. Dan itu udah jam 5, jam setengah 6, udah mau gelap. Nah, terus istri saya bilang ke saya bahwa buat kamu itu mungkin cuma 15 menit. Tapi for them, it's a whole day. Itu orang tuanya harus ambil cuti, anaknya nggak bisa sekolah, papanya juga mungkin mesti nganterin, ambil cuti juga. It's a whole day's work dan mungkin mereka nggak dibayar untuk berobat itu kan nggak cuti berbayar. Sehingga ini yang menjadi bikin saya terhenyak gitu bahwa
pada saat kita mengalami burnout sebagai dokter, mau nggak mau yang dirugikan udah pasti pasien. Udah nggak mungkin lah nggak ada cerita lah. Udah pasti yang dirugikan pasien. Dan kalau misal terjadi burnout, yang terjadi adalah, kalau kita pelajari itu tanda-tanda burnout-nya, salah satu yang paling menonjol adalah we have less empathy. Tiba-tiba kok kita merasa pasien itu sebagai komoditas aja gitu. Kita nggak merasa bahwa kita harus membantu mereka, kita harus peduli sama mereka. Jadi kita anggap aja udah seperti, ya udahlah lu pasien ke-7, berarti lu subjek nomor 7 gitu. Atau pasien swasta misalnya, oh iya lu pokoknya harganya 450.000 satu kali konsul misalnya. Jadi pada saat terjadi burnout, yang rugi itu pasti adalah pasien. Oh iya, satu hal lagi yang menurut saya bisa jadi core of the problem ya, salah satu inti masalahnya itu adalah karena residen itu nggak digaji. Jadi mereka kerja itu nggak dibayar. Dan ini menurut saya yang kalau misalnya numpuk-numpuk terus bisa lead to more burnout gitu. Karena nggak masuk akal kan menurut saya. Lulusan S1 udah sarjana, bahkan udah lebih dari sarjana karena mereka punya sarjana kedokteran dan juga punya gelar dokter umum, bisa praktek gitu ya sebenarnya. Kemudian dipekerjakan dan nggak dibayar sepeser pun. Gitu. Jadi saya kira ini yang bisa menimbulkan masalah. Nah, yang masuk ke residensi itu pada dasarnya menurut saya secara umum ada dua tipe orang kan. Ada residen yang orang tuanya mapan, artinya masih mampu membiayain, silakan sok. Sekolah berapa tahun pun silakan, orang tuanya masih bisa biayain. Yang mana itu adalah kondisi saya. Makanya saya selalu bilang bahwa saya itu um, beruntung karena saya nggak perlu musingin hal itu. Jadi yang pertama adalah orang tuanya mapan, tapi ada juga orang-orang yang jadi residen yang mereka itu membiayai hidupnya sendiri. Ya, orang tuanya udah nggak bisa membiayain, jadi mereka harus nyari dana sendiri. Antara nabung dari sebelumnya, yang pernah saya bahas juga bahwa untuk nabung hidup selama 5 tahun nggak dibayar jadi residen tuh berat banget yang harus dikumpulin. Gitu. Nah, bayangin nggak sih jadi orang-orang seperti ini yang harus menanggung sendiri semuanya. Yang beasiswa aja kadang dananya nggak turun. Gitu kan. Saya punya temen dulu yang dapat beasiswa gitu sekolahnya, tapi beasiswanya tuh suka jarang turun uangnya gitu. Sehingga sampai dia harus tinggal di kamar jaga dan nggak punya kos-kosan, nggak punya biaya untuk bayar kos-kosan. Dan harus makannya juga makan dari terima jatah jaga aja karena kami residen jaga tuh biasanya dapat jatah makan. Nah, bayangin nggak sih jadi orang-orang yang seperti ini yang kadang-kadang udah berkeluarga, punya tanggungan gitu. Dia harus menjalani residensi tanpa dibayar dan gimana gitu loh. Artinya yang dibawa pulang udah bukan duit, yang dibawa pulang masalah doang gitu loh. Ini kan rentan menjadi burnout. Dulu saya waktu menjalani residen pernah ada berapa periode, berapa semester, ada insentif waktu itu dikasih untuk setiap residen. Dan itu kami happy banget gitu ya, tiap kali masuk transferannya tuh kayak, aduh bersyukur banget kami ada suntikan dana dan merasa bahwa apa yang kami lakukan itu dihargai gitu. Tapi kemudian tiba-tiba hilang aja, disuruh ngurus segala macam, banyak banget waktu itu disuruh bikin BPJS, disuruh bikin kartu apalah, disuruh periksa apalah. Tapi tiba-tiba akhirnya stop. Nggak tahu dana itu kemana. Apakah memang ternyata merugi, saya nggak tahu. Apa memang dikorup, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya ingat banget udah diurus semuanya, tapi kurang lebih 2 atau 3 semester tuh saya diutangin itu sampai lulus, akhirnya insentif tersebut nggak turun. Nah, ini kan jadi sesuatu yang aneh menurut saya, dan sistem ini yang sebenarnya kan mesti diperbaiki dong. Gitu. Ini ada sekian banyak orang lulusan S1, mereka capable, mereka pinter, mereka dokter, mereka kerja, tapi mereka nggak dibayar sepeser pun. Nah, sementara kan mereka kerjanya sehari-hari ya apa? Kan mereka didelegasikan tugas oleh para konsultannya, gitu kan. Nah, sementara kan dari semua pelayanan yang dilakukan itu kan ada duitnya dong pasti yang masuk. Walaupun dengan segala tantangannya ya, bayarannya tertunda lah apa segala macam. Cuma kan there's money behind it dong. Nah, makanya menurut saya sih salah satu hal yang harus diperjuangkan adalah itu. Yang kayak gini-gini harusnya lebih diperjuangkan. Gimana caranya supaya residen itu bisa kerja dengan jam kerja yang masuk akal dan kemudian dapat imbal hasil atau imbal kerja, dapat bayaran yang sesuai dengan jumlah yang sudah
dikerjakan. Kalau enggak, udah pasti akan burn out. Ya, akan ada masalah keluarga yang dibawa pulang masalah doang, gitu kan. Akan terjadi mental health issue dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma kita mikirin bullyingnya doang, cuma also think about kira-kira kita mau berjuang gimana nih supaya residen itu bisa dapat bayaran akan keseharian mereka. Karena di luar negeri kan yang namanya kerja jadi residen rumah sakit itu ya dibayar. Makanya kemudian muncul sekarang residensi yang hospital based kan, bukan university based. Jadi harusnya mikir dong. Ya yang harus mikir siapa ya? Saya nggak tahu. Apakah staffnya, staf pengajarnya yang harus mikirin? Apakah Kemenkesnya yang harus mikirin? Apakah Kemendikbudnya karena ini di universitas? Ataukah universitasnya yang harus mikirin? Ya nggak bisa kan kita kemudian taruh terus ya udah pokoknya kerja aja. Terus nggak ada yang mau tanggung jawab bayar mereka gitu. So I think this needs to be addressed. Jadi kira-kira itu yang mau saya sampaikan mengenai senioritas versus bullying. Dan saya mau menekankan lagi di akhir bahwa yang kita butuhkan di dunia kedokteran itu adalah leadership. Bukan power play atau power abuse. Jadi whoever has the power, siapapun yang lagi duduk di atas, yang dibutuhkan adalah leadership. Ya, saya pernah lihat gambar beda antara leader sama boss, gitu kan. Gambarnya itu seakan-akan mau memindahkan suatu barang yang berat, gitu ya. Yang namanya bos itu dia duduk di kursi, kursinya ditarik sama pekerja, pekerjanya suruh dorong batu. Gitu. Dia duduk aja pokoknya nyambuk-nyambuk sama nyuruh-nyuruh. Nah, that's how a boss is. Tapi kalau yang namanya leader, dia ikut dorong batu itu. Bahkan dia dorong paling depan. Nah, bedanya leader sama bos adalah leader itu shows how. Kita harus bisa tunjukin kepada adik-adik kita, junior kita, bawahan kita, how to do things. Kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, bantu kira-kira memecahkan kesulitannya gimana. Dan kemudian, salah satu ciri leader juga yang bukan bos adalah bisa bikin treatment plan. Oke, kalau misalnya kita nggak bisa, coba deh kita lakukan ini. Jadi jangan cuma, kalau misalnya istilah dalam bahasa Jawa gitu ya, mboh piye carane gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya nih laporan selesai. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya paper ini besok selesai. Nah yang kayak gitu-gitu bukan leader. That's being a boss gitu. Kalau misalnya leader kan harusnya bisa atur. Oke, nanti kita bikin begini ya. Coba kita targetkan dalam 2 minggu kita bikin ini. Caranya dengan A, B, C, D. Supaya kita bisa capai target kita sama-sama. Now that's being a leader. Jadi cara gampangnya adalah gimana? Kita selalu bayangin deh seperti kita tuh jadi orang tua. Bayangin kita selalu jadi kakak kandungnya si junior tersebut itu. Maka kita pasti akan mau ya marah-marah pada saat harus marahin mereka, koreksi mereka, hukum mereka, itu harus ada. Dan itu saya tekankan ya, bahwa hukuman itu harus ada. Ya, karena gimana caranya seseorang bisa belajar tahu bahwa kalau megang panci panas itu jarinya bisa melepuh, ya karena dia dapat efek jerahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya di konteks pendidikan ya berarti dia dapat hukuman. Gitu. Nah, yang namanya hukuman itu menurut saya harus ada, because that's how we learn. Tentunya hukuman yang pada tempatnya. So that's all what I want to say in this podcast episode and in this vlog. Jadi last but not least, kalau misalnya sejawat atau pendengar yang nonton atau mendengarkan episode ini, kalau misalnya pernah jadi senior dan merasa dulu inget-inget nih, aduh kayaknya dulu gue pernah melakukan sesuatu yang masuknya ke ranah bullying deh, bukan senioritas. I suggest you call them. It's just a phone call away. Atau WA lah atau text message gitu. Apa kabar gitu. I just wanna say I'm sorry I did this to you. Gue inget dulu gue pernah nyuruh lo begini. I just wanna say I'm sorry. It will mean a lot ya. Yang buat kita cuma satu text message. Tapi it will mean a lot to the person gitu. So I really suggest you do that. Okay? So that's all for this episode. Jangan lupa like, subscribe, and share. Download podcastnya and do share it to others and leave some questions. See you in the next podcast episode. Bye-bye.